kita itu sensitif untuk bicara hanya utang, apalagi pakai nada benci, nada yang itu. Makanya dalam Undang-Undang 2 Perpunya Bapak Presiden nomor 1 2020 hanya menyebutkan defisitnya lebih dari 5%, tapi kita tidak mengotak-atik yang 60% nih Pak Citi. Dan kita menggunakan space itu untuk tujuan tadi. Yang diancam siapa di dalam shock ini? Rakyat dulu. Dari keselamatan jiwa mereka. Makanya kita gunakan untuk kesehatan. Jadi kalau kita lihat orang mengatakan kenapa utang? Ya karena kita bisa mendapatkan penerimaan waktu ekonomi pulih kembali. Itu yang dipakai untuk membayar kembali utangnya tadi. Nah sekarang persoalan, Anda tanya gimana Bu? Kalau di negara di seluruh dunia apa semua negara berhutang? Ya iya. Tidak ada satupun negara di dunia ini yang bisa membangun tanpa utang. Yang terpenting adalah rasio utang Indonesia masih rendah. Begitulah yang dijelaskan oleh Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Persoalan utang negara memang mendapatkan spotlight tersendiri di masyarakat. Tak jarang di situasi tertentu, topik utang juga menjadi bahan gorengan. Menteri Keuangan Sri Mulyani sampai dibuat geram dengan berbagai julukan yang tersemat pada dirinya. Setidaknya ada beberapa julukan negatif yang membuat Bu Menteri gerah, seperti Menteri Kasbon, Menteri Pencetak Uang, Ratu Utang, dan narasi negatif lainnya. Padahal menurutnya, bila dilihat dari rasio terhadap PDB utang pemerintah dirasa masih dalam batas yang aman. Oleh karena itu, Sri Mulyani menilai kalau masyarakat yang mengkritik kebijakan utang pemerintah sebagai individu yang kurang teredukasi adalah orang yang tak mengerti mengenai kegunaan dari utang itu sendiri. Sri Mulyani membeberkan, kenaikan utang pemerintah jangan hanya dilihat dari angka, namun juga kebijakan pemerintah terkait penggunaan dari utang yang terus naik tersebut. Wanita yang akrab disapa Ani ini juga menuturkan utang adalah salah satu instrumen yang digunakan tidak hanya Indonesia, tapi banyak negara lain untuk menghadapi berbagai tantangan ekonomi di tengah keterbatasan keuangan negara. Ani mengakui memang betul ada instrumen fiskal seperti penerimaan pajak yang bisa digunakan, tapi tentu saja tidak cukup. Karena penerimaan tersebut digunakan juga untuk pembangunan, pembiayaan subsidi, hingga belanja negara lainnya. Oleh karenanya, utang menjadi salah satu pilihan dalam menghadapi tantangan yang makin kompleks. Namun, tentu saja ia memastikan pemerintah tidak sembarangan berhutang. Tetap dilakukan dengan prinsip kehati-hatian. Utang Indonesia memang diketahui terus mengalami kenaikan dari waktu ke waktu. Tercatat utang pemerintah berdasarkan data Kementerian Keuangan per akhir Mei sebesar Rp7.787,51 triliun. Secara rinci, utang tersebut terdiri dari surat berharga negara sebesar Rp6.934,25 triliun, serta pinjaman sebesar Rp853,26 triliun. Tapi, di sisi lain Sri Mulyani mengatakan, kritik soal penambahan utang dianggapnya sebagai hal yang buang-buang waktu. Ini karena masih banyak masalah keuangan negara yang lebih kompleks dan harus segera diselesaikan dibanding sibuk berdebat soal utang. Apalagi fakta bahwa rasio utang terhadap produk domestik bruto sebesar 37,85% menunjukkan bahwa utang pemerintah masih jauh lebih rendah dari batas yang diterapkan dalam Undang-Undang Keuangan Negara sebesar 60% dari PDB. Selain itu, yang perlu kita ketahui, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2023 kini terbukti sehat. Dan untuk pertama kalinya, Indonesia dapat membayar hutang negara sudah tidak lagi berasal dari hutang alias sudah tidak lagi gali lubang tutup lubang. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan keseimbangan primer per Februari tercatat surplus Rp182,2 triliun. Apalagi, Bank Indonesia juga mencatat utang luar negeri Indonesia pada Mei 2023 turun menjadi $398,3 miliar AS dari posisi April 2023 yang sebesar $403 miliar AS. Dengan perkembangan tersebut, utang luar negeri Indonesia secara tahunan mengalami kontraksi 1,7%, lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi pada bulan sebelumnya yakni 1,3%. Kontraksi pertumbuhan utang luar negeri ini terutama bersumber dari penurunan utang luar negeri sektor swasta
di mana posisi utang luar negeri swasta pada akhir Mei 2023 tercatat sebesar 196,5 miliar dolar AS, turun dibandingkan dengan posisi pada bulan sebelumnya, yakni sebesar 199,5 miliar dolar AS. Sebagai salah satu komponen dalam instrumen pembiayaan APBN, pemanfaatan utang luar negeri pemerintah pun terus diarahkan untuk mendukung upaya pemerintah dalam pembiayaan sektor produktif dan belanja prioritas, khususnya dalam rangka menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia yang solid di tengah ketidakpastian perekonomian global. Sementara itu, di tengah riuh kritikan soal besaran utang, Sri Mulyani pun memamerkan ekonomi Indonesia sudah berhasil tumbuh tinggi di atas 5% selama 6 kuartal berturut-turut setelah sempat terjun di jurang resesi saat pandemi. Lebih dari itu, Indonesia sendiri kini telah kembali menjadi negara berpenghasilan menengah atas. Masuknya Indonesia dalam kategori berpendapatan menengah atas karena ekonominya tumbuh kuat sebesar 5,3% pada 2022, sehingga Gross National Income atau GNI per kapita Indonesia naik sebesar 9,83% pada tahun lalu. Dengan begitu, menurut Direktur Eksekutif Institute Development of Economic and Finance, Tauhid Ahmad, menyebut Indonesia akan terlihat semakin seksi bagi investor asing. Sebab dengan naiknya Indonesia ke kelas negara berpenghasilan menengah atas, dapat diartikan dompet masyarakat Indonesia semakin tebal. Dengan ditambah jumlah penduduk yang begitu banyak, maka Indonesia dianggap menjadi pasar yang begitu menjanjikan. Sementara dari sisi masyarakat, akan diuntungkan dengan masuknya para investor asing ke Indonesia. Dengan begitu, akan tercipta lapangan pekerjaan yang baru. Pemerintah pun juga akan diuntungkan. Dengan lebih tingginya kelas Indonesia, maka akan lebih mudah mendapatkan pinjaman. Dengan begitu, pemerintah bisa melakukan ekspansi dari sisi fiskal.